Utsman bin Affan. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam setelah melakukan perjalanan bisnis ke Quraisyah pada tahun 611 Masehi. Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini, Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam setelah Ali, Umar, Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Sejak saat itu, ia tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat ke dan mendampingi Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman menerima Islam dengan sangatlah mudah karena ia mendapat panggilan penglihatan seperti mimpi ketika ia kembali dari Suriah. Saat ia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara panggilan, "Wahai orang-orang yang sedang tertidur, bangunlah karena Muhammad telah muncul di Mekah," katanya. Sampai ia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar dan memberitahunya bahwa dia telah bersumpah ketika setia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menerima agama baru itu. Kemudian dia membawa Utsman menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman mendengarkan kisah-kisah pengalaman Nabi Muhammad SAW dan keadaan di mana kenabiannya diturunkan. Dia segera menerima Islam dan kemudian bergerak dengan sangat mudah di lingkaran sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika pesan Nabi Muhammad mencapai publik, hal itu membuat Makkah kacau beliau. Banyak pemimpin takut kehilangan uangnya. Pesannya yang hanya untuk Tuhan berarti bahwa masuknya peziarah ke Ka'bah untuk menyembah banyak berhala sekarang akan melambat atau bahkan berhenti. Tantangan setelah bergabung dengan Islam. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad SAW mulai tumbuh, kaum Quraisy mulai kampanye penganiayaan dan pelecehan terhadap Muslim baru. Kaum Quraisy siap berjuang untuk melindungi berhala mereka dan juga melindungi cara hidup ekonomi dan sosial mereka. Kampanye dengan cepat meningkatkan menjadi kekerasan dan pelecehan, dan bahkan anggota keluarga mereka tidak aman. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal, tetapi pamannya masih berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tetapi Utsman menolak. Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam, dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikannya. Menjadi khalifah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun
632, Abu Bakar menjadi khalifah yang berkuasa atas umat muslim. Pada masa ini, Utsman bin Affan dan kawan-kawan lainnya menjadi penasihat utama pemerintahan Abu Bakar. Setelah kematiannya Abu Bakar pada tahun 634, Umar bin Khattab menggantikannya hingga kematiannya pada tahun 644. Setelah Umar menjabat sebagai Khalifah Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa ia alami hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Ulu'ah. Setelah itu dilakukan diskusi untuk memilih khulafah berikutnya. Ada 6 khalifah calon yang diajukan, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Namun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian berdua. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas menginginkan Utsman menggantikan Umar sebagai raja ketiga. Maka pada bulan Muharram 23 Hijriah atau 644, Utsman bin Affan menjadi khulafah pada usianya 70 tahun. Salah satu hal yang dilakukan Utsman bin Affan setelah menjadi khalifah adalah memperluas wilayah dan mendirikan armada angkatan laut. Pemerintahannya berhasil menguasai Barqa, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah di Afrika, Armenia, Tabaristan, Amudarya, Balkh, Harrah, Kabul, Haznah di Turkistan di Asia, dan Siprus di Eropa. Utsman juga membagi kerajaan muslim menjadi 10 provinsi dengan masing-masing seorang emir atau gubernur. Di bawah pemerintahannya, umat Islam mengalami masa kemakmuran dan kemakmuran terbesar. Konon, orang bisa pergi haji lebih dari 1 kali. Utsman juga membangun posisi yang pengadilan dan yang selalu berdiri di bakas masjid. Pencapaian Utsman yang paling gemilang adalah kompilasi Al-Quran dan kemudian diperbanyak dan dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, Kufah, dan Madinah pastinya. Akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun pada pemerintahan kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena posisi strategis. Dalam pemerintahan diberikan kepala keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebajikan Utsman bin Affan. Namun karena tak mendapat tanggapan, protes tersebut terubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslimnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada tahun 656 setelah seorang pemberontak bernama
Ghafiri berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala. Mengenal sosok Utsman bin Affan memberikan kita gambaran bahwa ada sosok muslim yang begitu baik budi, pekertian. Setelah kepergian Nabi Muhammad SAW yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi bagian orang baik tersebut dan menjadi pembelajaran hidup yang baik bagi generasi selanjutnya. Very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.